Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firsa Anggiariatsila dengan NIM 191061174. Pada hari ini, saya akan membahas tentang sumber hukum internasional. Profesor Mukhtar Kusumaatmadja membedakan hukum internasional menjadi dua. Yang pertama, sumber material, yaitu sumber hukum yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara, dan sumber formal, yaitu sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Berdasarkan para sarjana, sumber hukum internasional dibagi menjadi kebiasaan, traktat, keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase, karya-karya hukum, dan keputusan atau ketetapan organisasi internasional. Selanjutnya, sumber hukum internasional berdasarkan Pasal 38 Ayat 1 Statute of International Court of Justice atau yang biasa disebut Statuta Mahkamah Internasional. Yang pertama ada perjanjian internasional, kedua ada kebiasaan internasional, ketiga ada prinsip hukum umum yang diakui negara-negara beradab, yang keempat putusan pengadilan, dan terakhir karya hukum. Menurut Pasal 38 Ayat 2, hakim dapat memutuskan berdasarkan kepatutan dan kelayakan apabila telah disetujui oleh para pihak. Sifat Pasal 38. Pertama ada petunjuk. Pasal 38 merupakan petunjuk bagi hakim dalam mempertimbangkan macam-macam sumber hukum yang dapat digunakannya. Kedua, bukan merupakan daftar lengkap. Masih ada sumber hukum lain yang tidak disebutkan, antara lain resolusi majelis umum atau putusan organisasi internasional, juga korespondensi diplomatik. Selanjutnya, pasal 38 juga merupakan hierarki. Catatan untuk sumber hukum yang keempat, yaitu putusan pengadilan dan doktrin atau karya hukum sebagai sumber hukum tambahan tidak dapat menciptakan hukum. Putusan pengadilan hanya mengikat pada pihak-pihak yang terdapat di perkara tersebut. Lalu, opini, doktrin, atau karya hukum juga tidak menciptakan hukum dan tidak mengikat. Sifatnya sebagai pelengkap untuk menguatkan tiga sumber di atasnya. Perbedaan sumber hukum internasional. 1. Perjanjian internasional. Definisi menurut Vienna Convention 1969 pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara dalam bentuk tertulis dalam rangka menuju tujuan-tujuan hukum internasional. Vienna Convention 1969 membahas tentang perjanjian internasional yang menjelaskan bahwa persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara harus dilakukan dalam bentuk tertulis dan keberadaannya harus tunduk pada hukum internasional. Sedangkan Vienna Convention 1986 membahas tentang perjanjian internasional yang dikhususkan bagi organisasi internasional atau organisasi dengan negara. 2. Kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional merupakan sumber hukum internasional yang paling tua. Kebiasaan internasional yang telah menjadi praktik-praktik umum dan diakui sebagai hukum sajalah yang dapat dikategorikan sebagai sumber hukum internasional. Untuk menjadi sebuah kebiasaan internasional yang diakui sebagai sumber hukum internasional, suatu kebiasaan haruslah mendapat sebuah opinion juris. Opinion juris yaitu sebuah kesepakatan negara-negara untuk mengakui suatu kebiasaan internasional. Contohnya, hubungan diplomatik antar dua negara atau lintas batas damai yang berlaku di perairan internasional. 3. Prinsip hukum umum. Prinsip hukum umum merupakan aturan dasar atau prinsip yang telah hidup, diakui keberadaannya, dan dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Contohnya adalah jus cogens. Keempat, ada putusan pengadilan. Sifat putusan pengadilan yaitu sebagai sumber hukum tambahan, keberadaan tidak dapat berdiri sendiri dan digunakan berdampingan dengan sumber hukum yang ada di atasnya dalam rangka memperkuat. Selanjutnya, ada karya hukum. Sifat karya hukum ini juga bersifat tambahan dan tidak mengikat, tidak mampu menciptakan hukum. Karya-karya hukum mampu mewarnai perkembangan dan dinamisasi hukum internasional dalam rangka pembentukan hukum internasional yang lebih mengikat, lebih kuat dalam bentuk perjanjian internasional lainnya. Selanjutnya, kekuatan sumber hukum internasional berdasarkan sifat dan daya ikatnya. Pertama, ada sumber hukum primer.
Sumber hukum ini adalah sumber hukum yang sifatnya paling utama. Artinya, sumber hukum ini dapat berdiri sendiri meskipun tanpa keberadaan sumber hukum lainnya. Contohnya ada perjanjian internasional, kebiasaan internasional, atau prinsip hukum umum yang diakui oleh negara dan yang beradab. Kedua, sumber hukum subsidiar, yaitu sumber hukum tambahan. Hal ini berarti bahwa sumber hukum subsidiar tidak dapat berdiri sendiri sebagaimana sumber hukum primer. Contohnya, putusan pengadilan dan karya ilmiah para ahli hukum. Sekian penjelasan tentang sumber hukum internasional dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.